saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom, Jemaat GBI Cikampek dan GBI Delta Mas. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Matius pasal 12 ayat 15 sampai dengan 21. Saya akan bacakan buat saudara-saudara yang menyaksikan program hari ini. Matius pasal 12 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara, renungan firman Tuhan kita hari ini adalah Yesus harapan. Saat ini kita hidup di tengah situasi, di tengah keadaan, di tengah kondisi di mana banyak orang kehilangan harapan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita melihat kondisi manusia semakin sulit. Banyak di antara kita yang usaha kita saat ini mengalami masalah karena situasi dan kondisi yang diakibatkan oleh COVID-19. Mungkin ada yang bertanya, Pak, sampai kapan ini akan berakhir? Pak, situasi ini kapan akan selesai? Mungkin pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Pertanyaan ini adalah pertanyaan sebagian besar, bukan cuma orang-orang dunia, tapi orang-orang percaya pun mempertanyakan hal yang sama. Sampai kapan situasi ini akan berakhir? Tapi saya ingin beritahukan kepada saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Di dalam kitab Timotius dikatakan bahwa menjelang akhir zaman, menjelang hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa dunia dengan segala isinya dan segala keinginannya berangsur-angsur perlahan-lahan sedang lenyap, saudara. Jadi kalau saudara menggantungkan harapan saudara kepada dunia, maka dunia tidak akan memberikan hal yang baik buat saudara dan saya.
Dunia tidak akan memberikan sesuatu yang membuat kita bertambah baik di dalam menjalankan kehidupan ini. Itulah sebabnya firman Tuhan memberitahukan kita hari ini bahwa harapan kita hanya ada di dalam Yesus. Harapan kita cuma ada di dalam Tuhan. Kalau kita melihat lingkungan sekeliling kita, kalau kita melihat lingkungan di sekitar kita, maka tidak ada harapan yang dapat kita andalkan. Tidak ada satupun yang bisa kita andalkan. Siapapun dia akan terpuruk dalam kondisi seperti hari-hari ini. Bukan cuma di negara kita, saudara, tetapi itu juga terjadi di seluruh dunia. Seluruh dunia sedang mengalami kondisi ekonomi yang terpuruk. Bahkan pemerintah sudah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara kita saat ini sedang mengalami masalah yang serius. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bahkan kita mulai dari sisi defisit, saudara. Sisi minus. Kita akan masuk dalam satu keadaan ekonomi yang sangat-sangat sulit. Tetapi bagi orang percaya, kondisi yang diberitahukan oleh dunia itu bukanlah kondisi akhir buat kita. Itu bukanlah keadaan final buat kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita masih punya Yesus. Kita tahu kita masih punya Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Saudara, di dalam Tuhan masih ada harapan. Di dalam Tuhan kita akan melihat kekuatan. Di dalam Tuhan kita akan melihat jalan keluar. Karena itu jangan engkau melihat dunia ini dan mengandalkan dunia ini sebagai pegangan hidupmu. Tapi lihatlah kepada firman Tuhan. Lihatlah kepada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang optimis, bukan pesimis. Dunia mungkin memberitahukan kita hal-hal yang pesimis dan mustahil buat kita untuk maju, mustahil buat kita untuk bangkit. Hukum dunia ini sudah mengatakan sulit untuk bangkit, saudara. Hukum ekonomi mengatakan dalam kondisi seperti hari-hari ini sulit untuk ada prospek buat bisnismu. Tapi saya ingin katakan, di dalam Tuhan, hukum apapun itu, Tuhan akan bergerak di atas semua hukum itu. Saudara, ketika hukum ekonomi berkata mustahil, maka hukum Tuhan berkata itu mungkin. Saudara, ketika murid-murid kemudian bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin kami memberi makan orang sebanyak ini? Ada 5.000 orang di situ. Bagaimana mungkin kami memberi makan kepada mereka? Tidak ada orang yang menjual roti sebanyak itu. Tidak ada orang yang menjual makanan sebanyak itu. Lagian modal yang kita punya, Tuhan, itu hanya mampu membeli sekitar 200 roti. Bagaimana mungkin saat ini kita memberi makan 5.000 orang? Tapi kemudian Andreas datang dan Andreas berkata, Tuhan, di sini ada seorang anak kecil. Anak kecil yang apa? Anak kecil yang memiliki bekal 5 roti dan 2 ikan. Hanya bekal 5 roti dan 2 ikan. Itu nggak punya arti, saudara. Mungkin orang akan tertawa. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, sedangkan modal kita pakai semuanya hanya mendapatkan hal yang sangat kecil. Tidak mungkin mengcover masalah sebesar ini. Mana mungkin 5 roti 2 ikan bisa menyelesaikan masalah yang besar kita. Tapi saya ingin katakan, hukum Tuhan beda, matematika Tuhan beda, perhitungan Tuhan beda. Tuhan katakan, bawa ke sini, bawa kemari apa yang kamu punya. Bawa ke sini apa yang tersisa darimu. Bawa ke sini. Dan saudara lihat, ketika kemudian Andreas mengambil 5 roti, 2 ekor ikan, itu adalah bekal hanya untuk makan anak kecil, saudara. Karena itu adalah milik anak kecil. 5 roti, 2 ikan milik anak kecil. Itu bekal anak kecil. Dibawa kepada Yesus. Ketika dibawa kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan? Yesus kemudian mengambil 5 roti, 2 ekor ikan itu, dia angkat dan dia ucapkan syukur atas itu. Dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika dia ucapkan syukur atas apa yang dia punya itu, atas apa yang dimiliki itu, maka itu dibagikan untuk menyelesaikan masalah 5.000 orang. Hasilnya tersisa 12 paku. Saya tahu saudara sudah membaca kisah ini.
Tapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan buat kita. Hal yang mustahil dijadikan mungkin oleh Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan, maka segala sesuatu dalam hidup kita, setiap masalah persoalan dalam hidup kita mampu diselesaikan oleh Tuhan, mampu diberi jalan keluar oleh Tuhan, mampu ditolong oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Luar biasa. Firman Tuhan berkata kepada kita, hukum Tuhan tidak mungkin kalah. Firman Tuhan tidak mungkin dikalahkan oleh situasi apapun yang ada di dunia ini. Kalau saudara mengambil firman Tuhan ini sebagai rema di dalam hidupmu, engkau pegang janji Tuhan itu, dan engkau berjalan di dalam janji Tuhan itu, engkau percaya penuh dengan janji Tuhan itu, bahwa Tuhan menyertaimu. Apa yang ada padamu hari ini, mungkin itu sama seperti bekal anak kecil, tinggal tersisa 5 roti 2 ikan. Nggak berarti mungkin saudara, nggak berarti banyak untuk menyelesaikan masalahmu yang ruwet, untuk menyelesaikan bisnismu yang ruwet. Mungkin yang tersisa dari hidupmu saat ini tinggal remah-remah. Tapi saya ingin katakan, kalau apa yang tersisa darimu engkau ambil, engkau bawa kepada Tuhan, taruh di bawah tangan Tuhan yang kuat, taruh di dalam kekuasaan Tuhan, taruh di dalam perlindungan Tuhan, percayalah, apa yang mustahil bagi manusia, Tuhan jadikan mungkin itu buat kita. Apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh dunia ini, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh dunia ini, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum dunia ini, mampu Tuhan jadikan itu berlipat-lipat kali ganda. Tuhan jadikan itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, satu ketika di dalam perjanjian lama, ada seorang nabi yang kemudian datang ke satu tempat. Tempat itu adalah tempat yang mengalami masalah, yaitu kekeringan, saudara. Karena di situ terjadi kekeringan, maka bencana kelaparan mengikuti situasi yang terjadi pada saat itu. Saudara tahu yang terjadi selanjutnya? Nabi Tuhan ini kemudian datang bertemu dengan janda itu. Dan Nabi Tuhan itu kemudian berkata, "Tolong berikanlah saya minum." Dan dia kemudian memberikan minum. Ketika Nabi itu minum, Nabi itu kemudian berkata, "Tolong buatkan saya makanan." Saudara, ini kelihatannya kalau kita lihat dalam situasi seperti hari ini hamba Tuhan yang tidak tahu malu. Udah dikasih minum, minta makan lagi. Saudara pasti akan omongin. Tapi janda ini kemudian melihat Nabi Tuhan itu, dan dia berkata, "Yang ada padaku tinggal sekumpulan tepung, sedikit tepung, untuk saya buatkan roti, dan saya makan bersama dengan anak-anak saya, dan setelah itu saya mati." Kata perempuan ini, kata janda ini. Nabi Tuhan itu kemudian bilang, "Buatkan dulu kepadaku." Wah, saudara, buatkan dulu kepadaku. Janda ini dengan taatnya, dia kemudian mengambil tepung itu, dia olah itu menjadi roti, dan dia berikan itu untuk Nabi Tuhan itu. Ketika dia olah itu dan dia ikuti firman Tuhan, dia ikuti perkataan Nabi Tuhan itu, yang terjadi setelah itu, Nabi Tuhan itu berdoa, dan orang itu tidak pernah kehabisan makanan. Makanannya berlimpah di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena apa yang ada padanya itu dia letakkan di dalam perkataan firman Tuhan. Saudara, mungkin yang saudara punya saat ini tinggal remah-remah, tinggal sisa. Tapi mari angkat yang kau punya, naikkan itu di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan, "Tuhan, ini yang tersisa dari hidup saya, ini yang tersisa dari keluarga saya, ini yang tersisa dari bisnis saya, ini yang tersisa dari usaha saya, ini yang tersisa dari pekerjaan saya. Saya tahu itu sudah tidak berarti
berarti banyak, tapi di tangan Tuhan saya percaya, saya yakin Tuhan mampu jadikan ini berarti, bernilai, berharga, menyelesaikan masalah demi masalah dalam hidup saya. Saudara, Tuhan tidak menuntut banyak dari hidup. Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada di dalam hidup. Yang Tuhan tanya apa yang ada padamu, apa yang ada pada saudara dan saya, yang mungkin itu tinggal tersisa menjadi bagian yang terkecil dalam hidup kita. Mungkin itu tinggal bekal terakhir kita, mungkin itu tinggal modal terakhir kita. Dan setelah itu kita mungkin akan berkata, sama seperti janda itu berkata, setelah ini maka saya akan mati, setelah ini maka saya akan habis, setelah ini maka saya akan berakhir. Kalau tidak berhasil lagi, sudah habis semuanya. Kalau itu yang mungkin engkau alami hari-hari ini, saya katakan firman Tuhan berkata kepada kita, bulu yang patah dan terkulai tidak akan diputuskan oleh Tuhan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak ada akan dipadamkan olehnya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, sampai Tuhan menjadikan firman Tuhan itu menang, sampai Tuhan menjadikan firman Tuhan itu nyata di dalam hidupmu. Dia tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Dia tidak akan membiarkan engkau putus. Dia tidak akan membiarkan engkau padam. Tuhan kita akan mengangkat kita sampai hukum itu menang, sampai firman Tuhan itu menang. Mari kita bawa semua yang ada di dalam hidup kita. Hari-hari yang sulit ini, situasi yang sulit ini, Yesuslah harapan kita satu-satunya. Saya ingin baca satu ayat buat saudara. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Firman Tuhan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Apa yang terlihat buruk di dalam hidupmu hari-hari ini? Ada Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus. Dia adalah spesial. Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi baik. Apa yang tidak baik di dalam hidupmu, Tuhan buat jadi baik. Apa yang mustahil dalam hidupmu, Tuhan buat menjadi nyata. Dia menjadikan segala sesuatunya baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang sama. Dia menjadikan segala sesuatu baik. Saudara, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, hari pertama selesai Tuhan menciptakan, ditutup dengan perkataan baik. Tuhan melihat ciptaannya itu dan dia berfirman bahwa baik. Hari kedua ditutup dengan kalimat yang sama. Tuhan melihat dan Tuhan berfirman bahwa apa yang dia ciptakan itu baik. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, semuanya ditutup dengan perkataan yang sama bahwa semuanya baik. Pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, selesai Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menutup dengan kalimat, dengan firman, sungguh amat baik. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat kita. Ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan kagum dengan saudara dan saya. Tuhan kagum melihat kita. Karena itu firman-Nya keluar, sungguh amat baik. Ketika hari-hari ini hidupmu sedang tidak baik, ketika hari-hari ini jalan kehidupan kita sedang tidak baik, ketika hari-hari ini bisnis kita sedang tidak baik,
Ketika hari-hari ini usaha kita sedang tidak baik. Ketika hari-hari ini pekerjaan kita sedang tidak baik. Ketika hari-hari ini keluarga kita sedang tidak baik. Ingat firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang buta dia jadikan melihat, yang timpang, yang lumpuh dia jadikan berjalan. Yang tidak baik Tuhan sempurnakan, yang tidak baik Tuhan jadikan baik. Karena itu saya ingin katakan kepada saudara, ketika engkau melihat kondisi saudara yang semakin sulit, kondisi saudara yang saat ini, hari-hari ini sedang terpuruk, sedang mengalami masalah yang serius, dan mungkin saudara berkata, keadaan saya sedang tidak baik, kondisi saya sedang tidak baik, situasi saya sedang tidak baik. Saya ingin katakan masih ada Yesus yang menjadi harapan buat saudara dan saya. Yesus yang mampu membuat semuanya menjadi baik. Bawa kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus namanya. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa sakit penyakit, segala kuasa kehancuran, segala kuasa yang ada di dunia ini, segala kuasa yang mencuri apa yang ada padamu, mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera, mencuri berkatmu. Ingat, ada Yesus yang mampu apa? Yang mampu mengembalikan, yang mampu memulihkan, yang mampu menjadikan itu baru. Karena dia mampu menciptakan saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita diciptakan menjadi baru, maka yakin dan percayalah bahwa jalan hidup kita pun dibuat menjadi baru. Karena itu saya percaya, apabila saudara mendengar firman Tuhan ini pada hari ini, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat segalanya menjadi baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat segalanya menjadi baru. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu memberi jalan-jalan yang baru buat kita. Apa yang ada padamu, yang tersisa daripadamu, mungkin itu seperti bulu yang sudah terkulai, tapi itu tidak akan dia putuskan. Mungkin itu seperti sumbu yang sudah pudar, nyalanya sudah redup, sebentar lagi mati saudara, tapi itu tidak akan dia padamkan. Dia akan membuat firman-Nya, hukum-hukumnya itu menjadi nyata dan terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Orang yang percaya kepada firman Tuhan, orang yang percaya kepada hukum-hukum Tuhan akan melihat hukum itu, firman itu terjadi di dalam hidupnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Bulu yang patah dan terkulai tidak akan Engkau putuskan, tapi Engkau akan menjadikan baik. Engkau akan membuat sempurna kembali. Sumbu yang sudah mulai redup tidak akan Engkau padamkan, tapi Engkau akan membuat nyala kembali. Tuhan, hari-hari ini kami, anak-anak-Mu, sedang melewati situasi-situasi krisis, sedang melewati masa-masa sulit, karena dunia yang kami tempati ini sedang sulit. Tapi kami percaya, Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup mengadakan tanda-tanda ajaib dalam hidup kami. Kepada firman-Mu kami percaya. Kepada nama-Mu kami berharap. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya ada harapan. Sampai dengan hukum itu menjadi nyata, kata firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mematahkan, memutuskan bulu yang sudah terkulai. Tuhan tidak akan memadamkan sumbu yang sudah redup. Kami percaya firman-Mu ini ya Tuhan. Apapun kondisi kami, mungkin saat ini hari-hari kami sedang redup, mungkin situasi kami seperti bulu yang sedang terkulai, tapi kami percaya Engkau mampu menjadikan semuanya baik. Karena itu kepada firman-Mu itu, kepada firman-Mu ini kami berharap bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang disebut dengan kekayaan, kelimpahan, kehormatan, semua yang disebut dengan kekudusan,
semua yang disebut dengan kemuliaan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati buat Bapak Gembala, buat Ibu Gembala, buat seluruh majelis dan seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, di dalam Yesus selalu ada harapan. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Haleluya. Amin. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Ya Tuhan, kami percaya di hari-hari terakhir ini, di mana Tuhan berjanji mencurahkan Roh-Mu sekali lagi ke atas kami semua. Pentakosta baru, Pentakosta ketiga. Kami berdoa ya Tuhan, penuhi kami semua jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Lindungi kami semua pada hari-hari ini daripada serangan hal-hal yang jahat, serangan hal-hal yang mematikan kami. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Mari kita, seluruh jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita buka hati untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka, anak-anak mereka. Biar kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai, melindungi, dan memelihara seluruh jemaat-Mu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin.